Direktorat Jenderal Hukum-HAM, terutama di yang menangani legalisasi, karena sempat ini juga menjadi permasalahan. Pada intinya mereka menyarankan bahwa mereka yang melakukan perkawinan campuran sebaiknya perjanjian perkawinan ini dibuat di masing-masing negaranya begitu, supaya masing-masing negaranya itu mengakui adanya perjanjian perkawinan itu. Jadi dalam hal ini tadi bila sudah dilakukan di Afrika Selatan, ada baiknya bila nanti sewaktu-waktu memang akan kembali ke Indonesia, itu dibuat juga di Indonesia, tetapi ketentuannya tentu mengikuti ketentuan perjanjian perkawinan yang di Indonesia. Dalam hal ini ketentuannya adalah harus dibuat di notaris di Indonesia dan kemudian nanti dilaporkan ke Dukcapil. Jadi kemarin kami di Dukcapil DKI itu juga pernah menerima permintaan dari perkawinan campuran dengan salah satu warga negara asing, tetapi mereka sebenarnya sudah mempunyai perjanjian perkawinan juga di negara asingnya. Nah, itulah kami koordinasikan, konsultasikan ke yang menangani legalisasi di Ditjen Hukum-HAM, dan mereka memang menyampaikan bahwa mencermati dari permohonan-permohonan legalisasi dokumen-dokumen terkait perkawinan, itu alangkah lebih baik apabila perjanjian perkawinan itu dibuat di kedua belah pihak, suami ataupun istri. Demikian Bu Direktur, mohon izin. Baik, terima kasih Bu Santi. Pak Faiz, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, Ibu sangat jelas sekali. Baik, terima kasih Bu Santi, Bu Direktur. Baik, bagi WNI yang ingin bertanya bisa langsung di chat di ruang chat, nanti kami akan bacakan. Atau ya, di ruang chat room. Atau langsung tanya juga nggak apa-apa. Ya, resen juga bisa. Ibu, kita sudah ada pertanyaan lanjutan ini. Terkait yang kali ini pertanyaannya kepada Pak Anwar, izin. Tadi Pak Anwar sampaikan kalau Muslim yang nikah siri itu ada solusinya. Apakah misalnya bisa nikah lagi? Maksudnya pertanyaannya begini Pak. Jika WNI, apakah laki-laki atau perempuan yang berada di luar negeri di Afrika Selatan, kemudian kawin siri, itu proses untuk dia dicatatkan di pencatatan KUA yang di KUA, itu mekanisme apa yang mereka harus tempuh? Apakah harus kawin lagi ke KJRI, melakukan perkawinan, di mana KJRI kita ada buku perkawinan? Apakah kawin ke pemerintah setempat? Persoalannya adalah kebanyakan WNI Muslim yang ada di Afrika Selatan ini enggan untuk melakukan pencatatan perkawinannya ke lembaga perkawinan di Afrika Selatan, di Kementerian Dalam Negerinya, karena prosesi perkawinannya itu yang tidak sesuai dengan kepercayaan, sehingga teman-teman Muslim itu enggan untuk melakukan pelaporan, sehingga mereka tidak tercatat, sehingga kan perwakilan tidak bisa melakukan pencatatan perkawinan, karena perwakilan hanya bisa melakukan pencatatan perkawinan melalui Kementerian Dalam Negeri yang ada di sini. Sementara Muslim mereka nikah secara siri, tidak melakukan pelaporan, sehingga otomatis sampai hari ini status perkawinan mereka belum berubah. Nah, apa solusi yang harus mereka lakukan, Pak? Apa yang bisa kita berikan kepada WNI-WNI yang seperti itu? Ya, pertama saya kira kalau sudah terjadi perkawinan siri di Afrika Selatan, apalagi sudah memiliki anak, itu jalan keluarnya memang harus diisbat nikah, atau dilakukan penetapan tentang keabsahan nikahnya oleh pengadilan agama. Ya. Jadi orang yang nikah siri itu tidak bisa langsung dicatat diberikan buku nikah, ya. Karena harus dipastikan dulu waktu dia nikah siri itu terpenuhi enggak hukum syariatnya, nah, gitu ya. Waktu dia nikah siri itu benar enggak walinya, kemudian status suami istri itu benar nggak secara hukum. Nah, kalau masing-masing punya ikatan perkawinan kan nggak bisa, apalagi perempuan. Yang laki-laki pun kan kalau dia punya istri, dia harus mengurus izin poligami dari pengadilan agama. Jadi oleh majelis hakim di pengadilan agama diperiksa tentang
apakah waktu dia nikah itu memenuhi persyaratan hukum syariat maupun apakah ada pelanggaran undang-undang atau tidak. Kalau tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada pelanggaran undang-undang, itu pasti diterima isbat nikahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira untuk melakukan pencegahan nikah siri supaya nggak berulang, jika memang banyak peristiwanya di Afrika Selatan, ya kami sebenarnya menyarankan dibuka Pak layanan reguler pencatatan nikah bagi warga negara Muslim, bagi yang Muslim itu di kedutaan atau di konsul jenderal dibuka. Nanti ditunjuk salah satu orang yang membidangi kekonsuleran untuk menjadi penghulunya, untuk menjadi PPN-nya. Misalnya Mas Faiz itu jadi penghulu cocok ini. Siapa? Ya, jadi diangkat supaya apa? Supaya jangan sampai di luar negeri itu WNI menikah siri gitu. Ini yang kita dorong dari Kementerian Agama mendorong supaya semua WNI yang ada di luar negeri jika nikahnya di kantor perwakilan. Nanti buku nikahnya kita kirimkan. Kalau perlu BIMTEK teknis bagaimana mencatatnya, bagaimana menjadi penghulu di luar negeri, kita siap. Siap Pak Anwar. Jadi gitu. Nah untuk isbat nikahnya kan bisa diundang juga ke sini majelis hakimnya. Bisa diundang ke Kepton untuk sidang isbat nikah ya berjamaah. Siap. Ya, saya kira itu. Siap, terima kasih Pak Anwar. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini Pak. Jadi solusinya adalah, ini kan seperti Pegadaian juga menyelesaikan masalah ya. Isbat, penetapan. Jadi ada tim yang akan datang dari Jakarta untuk melakukan penetapan ya, yang tim dari Jakarta untuk melakukan penetapan atas perkawinan siri yang telah dilakukan. Jadi tidak ada masalah apakah sudah punya anak atau belum, sepanjang itu siri sesuai dengan syariat, nanti dari tim lah yang akan kemudian melakukan asesmen dan melakukan prosesi acara untuk penetapan perkawinannya. Saya rasa itu menjawab pertanyaan kita Pak, terutama warga Muslim yang ada di sini. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Ruth ini, muncul di chat room kita. Iya, Ibu Ruth menyatakan dia udah melakukan, ini ditujukan ke Ibu Direktur, ke Ibu Handayani. Ibu, saya udah ngelapor, saya melakukan perkawinan, tapi dari petugas Dukcapilnya yang hanya diberikan adalah kakak saya yang baru yang sudah berubah status perkawinan saya dan KTP yang sudah berubah status perkawinan saya. Sementara akte perkawinannya tidak perlu. Ya ini, saya dulu di Sulawesi Utara. Mohon arahannya Ibu. Jadi begini, terima kasih pertanyaannya. Jadi kan begini Pak, memang semua perkawinan itu harus dilaporkan kepada Dinas Dukcapil. Perkawinan yang Muslim tentu dilakukan di KUA, nanti diberikan buku nikah oleh KUA, dicatat dan diberikan buku nikah oleh KUA. Kemudian dilaporkan ke Dukcapil guna dirubah elemen datanya yang tadinya belum kawin menjadi kawin. Nah, di KTP-nya juga dirubah. Nah, itu untuk perkawinan yang Muslim. Nah, sedangkan yang perkawinan non-Muslim berdasarkan pernikahan sudah terjadi di pemuka agama mereka masing-masing, nanti dilaporkan ke Dukcapil, kemudian dicatat, itu yang dibuatkan akta perkawinan. Jadi kalau untuk yang Muslim tidak ada akta perkawinan. Akta perkawinan itu untuk yang non-Muslim selain dari Muslim. Kalau yang Muslim kan sudah ada buku nikahnya, tidak ada lagi akta perkawinannya. Demikian bedanya, Pak. Iya, ini kalau Ibu Ruth menyampaikan dia belum mendapatkan akta perkawinannya, Bu. Apakah dia bisa? Akta perkawinan maksudnya dia non-Muslim ya? Iya, betul, non-Muslim. Nah, kalau gitu berarti kenapa ya tidak diberikan oleh orang di Dukcapil? Kalau kita melapor ke Ibu, katanya Bu. Kita melapor ke Ibu ini sebagai penguasanya. Gitu. Bu Handayani, boleh Ibu Ruth-nya nanti langsung aja nanya. Ibu Ruth silakan langsung tanya ke Ibu Handayani. Kenapa? Iya, selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Saya Ruth.
Ya. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar, saya kan sebenarnya saya nggak tahu kalau saya akan mendapatkan kutipan